Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Maulani dengan NIM 23660014. Saya di sini sebagai pemateri 1 dan rekan saya Zahwa Ramadhani dengan NIM 23660106 sebagai pemateri kedua. Baik, sampai mempersingkat waktu, saya akan membaca materi pertama, yaitu tekstur, struktur, dan komposisi batuan sedimen. Yang pertama, tekstur batuan sedimen. Tekstur batuan sedimen meliputi ukuran butir dan distribusi, misalnya penyortiran atau sortasi, morfologi butir dan fitur permukaan, dan karakteristik porositas, permeabilitas sedimen. Studi detail tekstur sedimen umumnya dilakukan di laboratorium, namun observasi awal harus dilakukan di lapangan. Penggunaan lensa, tangan, penggaris, dan bangan pembanding ukuran butir sangat penting dalam observasi tekstur batuan sedimen. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang gambar 3.27 sampai 3.28, yaitu yang titik 27 dia skala ukuran butir dan istilah untuk batuan sedimen. Di sini kita lihat skala aritmatika dalam satuan phi digunakan untuk sebagai pekerjaan dalam memanipulasi dan ukuran butir karena memiliki keuntungan dalam membuat perhitungan matematis lebih mudah. Yang gambar titik 328 dia sebagai bangan pembanding atau komparator chart untuk memperkirakan ukuran butir. Yang gambar A dia pasir dan gambar B sedimen kristal. Tempatkan potongan dan kecil batu atau butiran yang dikikis dari batu di lingkaran tengah dan gunakan lensa tangan untuk membandingkan ukuran dengan bagan modified after Tusker 1996. Yang kedua itu ukuran butir grain size. Dia ukuran butir rata-rata sedimen silicic klasik digunakan untuk klasifikasi dan nomenklatur menurut skema Uden dan Wentworth. Dia dilihat dari gambar 3.27. Ya, secara umum ukuran butir mencerminkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, energi hidrolik lingkungan, dia sedimen yang lebih besar, korser yang diendapkan oleh arus yang lebih deras daripada sedimen yang lebih halus atau fine, lumpur moderate terakumulasi di lingkungan energi rendah. Jarak dari sumber ukuran rata-rata menurun di hilir dalam sistem aluvial, fluvial, lereng bawah di perairan dalam dan arah bawah angin untuk bahan vulkanik klasik eksplosif. Tetapi kita ingat juga lingkungan energi rendah juga terjadi terdekatan dengan saluran energi tinggi, misalnya tanggul, leve, atau saluran channel. Materi ketiga, material sedimen yang tersedia di sumber, yaitu erosi batu pasir rapuh hanya akan menghasilkan pasir dan kadar lumpur batu gamping, olitik, dan peloid sebagian besar berukuran seragam, dan ukuran bagian kertas organik mempengaruhi ukuran butir pada penggampung bioklastik. Yang ketiga, sortasi atau sorting. Kita dapat lihat gambar 3.29, yaitu bangan pembanding atau komparator chart untuk memperkirakan sortasi dalam sedimen. Angka adalah sortasi, yaitu definisi standar yang dinyatakan dalam unit phi modified after Compton 1962 Manual of File Geology Weil. Yang keempat, morfologi butir. Dia terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, shape atau form ditentukan oleh rasio sumbu pendek, panjang, dan menengah. Yang kedua, roundness ditentukan oleh derajat kelengkungan tonjolan butir. Yang ketiga, spherical, ukuran seberapa dekat butir mendekati bentuk yang sama atau bulat. Yang kelima, morfologi butir, shape. Shape adalah penampakan partikel secara 3 dimensi yang berkaitan dengan perbandingan antara ukuran panjang sumbu panjang A, sumbu menengah B, dan sumbu pendek C. Kita dapat melihat gambar, yaitu umumnya digunakan untuk ukuran butir kerakal sebagai berangkal atau pebble. Hal ini dikarenakan kemungkinan untuk dilakukan pengukuran secara 3 dimensi. Yang keenam, dia morfologi butir atau roundness dia atau derajat
kebundaran adalah morfologi butir yang berhubungan dengan ketajaman atau kelengkungan pinggir dan sudut suatu partikel sedimen klasik. Ya, gambarnya dapat kita lihat di gambar ke-5. Habis itu morfologi butir spirit. Dia derajat suatu butiran untuk mendekati bentuk bola. Yang ke-7 sedimen fabrik atau kemas. Kita dapat lihat gambar fabrik sedimen berbutir kasar. Habis itu struktur batuan sedimen. Materi kedua, struktur batuan sedimen. Dia struktur batuan sedimen merupakan kenampakan dalam tubuh batuan sedimen dan atau di antara perlapisan tubuh batuan sedimen yang terbentuk karena proses fisika, kimiawi maupun biologis. Struktur batuan sedimen berbagi atas erosi, pengendapan, pasca pengendapan, dan biogenik. Yang bagian kedua, struktur erosi. Struktur erosi yaitu struktur yang terbentuk karena proses erosi oleh aliran fluida dan aliran sedimen sebelum pengendapan di atas bidang perlapisan dan oleh partikel yang mengerus permukaan sedimen. Struktur erosi dibentuk oleh aksi arus erosi yang dipengaruhi oleh beban sedimen. Kita dapat melihat gambar fitur erosi skala kecil dan menengah dan perkiraan hubungan dengan kecepatan aliran. Yang gambar kedua, fitur erosi skala kecil dan menengah dan perkiraan hubungan dengan kecepatan aliran. Struktur pengendapan. Struktur pengendapan terbentuk selama pengendapan material sedimen oleh salah satu dari sejumlah besar proses baik subaerial maupun subaqueous. Contohnya paralel lamation atau stratification atau wavy atau lenticular and placer lamation. Kita dapat melihat gambar di types and origins of parallel stratification and lamation. Itu materi ke struktur pasca pengendapan. Dan kita dapat melihat gambarnya di 2.5. Habis itu struktur biogenik. Banyak struktur terbentuk dalam sedimen akibat aksi tumbuhan dan hewan. Habis itu komposisi batuan sedimen. Komposisi batuan sedimen mengacu pada sifat komponen yang menyusun batuan sedimen. Baik, yang materi kedua, klasifikasi batuan sedimen. Klasifikasi batuan sedimen adalah terutama terdiri dari butiran detrital yang berasal dari pelapukan dan erosi batuan yang sudah ada sebelumnya. Contohnya batuan konglomerat, batu pasir, batu lumpur, dan beberapa pleosenol. Yang kedua, klasifikasi batuan sedimen. Ringkasannya dia trigonous sedimen atau siliksiklastik atau klastik. Jenis batuan seperti konglomerat, sandstone, mudrock, dan beberapa pleosols. Biogenik sedimen, bioklastik atau organik. Jenis batuan seperti karbonat, limestone, dan dolomite. Beberapa charge, phosphorite, and coal. Yang ketiga, sedimen klasik atau konglomerat. Konglomerat adalah semua batuan sedimen berbutir kasar yang didominasi oleh klastik berukuran kerikil. Batuan ini juga dikenal sebagai rudit. Sebenarnya konglomerat harus mengandung lebih besar 50% klasik dengan diameter lebih dari 2 mm kurang dari dan lebih tepat disebut batu pasir berkerikil atau pebbly sandstone, atau batu lumpur berkerikil pebbly mudstone. Breksi adalah konglomerat dengan bentuk fragmen batuan yang meruncing. Situ sedimen klasik. Sedimen klasik kedua yaitu batu pasir adalah batuan sedimen berbutir sedang yang mengandung lebih dari 50% butiran berukuran pasir 0,063 kurang 2 mm yang juga dikenal sebagai Aryan dan Whitcase. Batu pasir merupakan salah satu jenis sedimen yang paling umum dan dapat ditemukan di hampir semua lingkungan mulai dataran aluvial paling proksimal hingga dataran cekungan laut terdalam. Situ sedimen klasik atau mudrock. Mudrock adalah
di mana terutama di lingkungan pengendapan energi rendah yang lebih tenang termasuk dataran banjir, aluvial, fluvial, lingkungan danau, laguna dan muara, daerah delta industribuari dan lereng pro-delta, rak luar dan semua bagian dari lereng perairan dan hingga lingkungan cekungan. Itu sedimen non-klasik, dia batuan karbonat membentuk sekitar 1/5 dan seluruh batuan sedimen dalam catatan stratigrafi. Batuan karbonat terdiri dari 50% mineral karbonat terutama kalsit dan dolomit. Pada batuan purba dan kalsit termasuk varietas Mg tinggi dan rendah dan aragonit dalam sedimen modern. Situ dia sedimen non klasik atau cer adalah istilah umum untuk batuan sedimen mengandung silika berbutir halus dan berasal dari biogenik, biokimia atau komogenik. Cer terdiri dari silika berbutir halus dengan yang sedikit pengotor. Habis itu sedimen non klasik fosforitis. Sedimen batuan ini sebagian besar terdiri dari bahan fosfat secara kolektif yang dikenal sebagai fosforit. Baik, saya lanjut materi ketiga, provenance dan diagnosis batuan sedimen. Dia istilah provenance berasal dari bahasa Prancis yaitu provenir yang berarti berasal atau muncul. Istilah ini juga dieja sebagai provenance atau bukti. Kata-kata seperti area sumber dan sumber terkadang digunakan sebagai sinonim untuk provenance. Pengertian ini telah diperluas untuk mencakup lokasi daerah sumber, seberapa jauh dan ke arah mana, ukuran atau volumenya, litologi batuan induk, sumber kondisi tektonik atau daerah sumber, dan iklim relief daerah sumber. Yang kedua, provenance of sandstone. Sebagian besar dari penelitiannya tentang asal-usul batuan sedimen siliciclastic difokuskan pada batu pasir atau sandstone. Yang ketiga, reading from dia di reading that mineralnya seperti kuarsa. Kuarsa adalah komponen yang paling melimpah di sebagian besar batu pasir dan merupakan satu-satunya komponen dari beberapa batu pasir, sehingga para ahli tertarik dengan signifikansi potensi asal kuarsa sejak tahun asal studi petrografi. Habis itu diagnosis batuan sedimen. Ini selanjut membaca materi ketiga itu lingkungan pengendapan. Di sedimen saat ini diendapkan dan di berbagai lingkungan sedimen di permukaan bumi. Habis itu tabel principal sedimentary environments, kita dapat lihat melihat gambarnya yaitu 15.2. Itu beberapa definisinya, yaitu fluvial, proses yang berhubungan dengan aliran sungai atau endapan yang dihasilkan oleh proses aliran dataran fluvial. Aluvial atau sedimen yang terbentuk karena proses pengendapan. Eolian berhubungan dengan angin, khususnya proses erosi dan pengendapan. Oke, baik, saya akan melanjutkan di materi keempat. Rekristalisasi batuan di dalam kerak melibatkan deformasi, karena deformasi meningkatkan reaksi mineral dengan memperkenalkan energi regangan yang membuka jalur untuk pergerakan fluida. Petrologi metamorf tumpang tindih dengan bidang geologi struktural. Banyak endapan biji terbentuk dari cairan hidrotermal pada suhu jauh di bawah suhu aktivitas beku. Petrologi metamorf melibatkan studi tentang mineralogi batuan metamorf. Ahli petrologi metamorf menggunakan mineral yang ada dalam batuan metamorf untuk menentukan induknya, yaitu protolit, untuk memperkirakan kondisi metamorfisme. Tidak seperti
petrologi beku, petrologi metamorf itu dia tidak terlalu bergantung pada geokimia batuan secara keseluruhan. Dalam definisi yang sederhana itu, metamorfisme adalah rekristalisasi batuan pada kondisi di bawah liquidus pada suhu rendah. Metamorfisme menyatu dengan proses yang dikenal sebagai diagnesis, yaitu perubahan yang terjadi selama sementasi batuan sedimen. Pada suhu tinggi, metamorfisme tumpang tindih dengan proses beku pada kondisi di mana lelehan dihasilkan. Proses pencairan tersebut itu disebut anateksis. Lelehan yang dihasilkan oleh proses ini adalah batuan beku sejati, sedangkan residunya itu yang tertinggal setelah ekstraksi lelehan. Batuan yang dikenal dengan restit adalah batuan metamorf. Oke, lanjut. Metamorfisme itu yang paling umum terbagi atas 6, yaitu yang pertama metamorfisme regional, yaitu metamorfisme yang terjadi secara regional dan luas, biasanya berhubungan dengan orogeni dan deformasi yang menyertainya. Contohnya yang pertama itu pegunungan Alpen, Himalaya atau pegunungan Rocky Kanada yang mengungkapkan batuan metamorf di inti rentang di mana batuan mengalami deformasi dan metamorfisme pada saat pegunungan dibentuk. Yang kedua itu pedalaman dari pantai California akan mendokumentasikan batuan deformasi dan bermetamorfosis selama akresi sedimen di sepanjang pantai barat Amerika Utara di Mesozoikum. Yang kedua itu ada metamorfisme kontak, yaitu metamorfisme yang terjadi karena adanya kontak antara batuan protolit dengan panas di bawah permukaan bumi. Metamorfisme kontak terlokalisir pada daerah yang berdekatan dengan intrusi. Intrusi magma ke dalam kerak membawa panas ke tingkat kerak menengah atau atas. Kontak panas ini bermetamorfosis pada batuan kontri yang berdekatan dengan intrusi. Contoh batuan metamorfik yaitu batu gamping berubah menjadi batu marmer. Selanjutnya itu ada metamorfisme burial, di mana metamorfisme yang terjadi karena efek burial di bawah permukaan bumi pada peningkatan kedalaman di dalam cekungan sedimen yang dalam. Suhu dan tekanan meningkat hanya karena aliran panas regional. Studi tentang efek pemanasan pada diagnosis batuan sedimen di cekungan dalam adalah kunci untuk memahami asal minyak bumi. Tetapi jika cekungan cukup dalam, suhu melebihi generasi minyak bumi dan memasuki ranah metamorfisme. Selanjutnya itu metamorfisme dinamis, yaitu metamorfisme yang terjadi karena adanya migrasi atau pergerakan fluida di kerak bumi. Kerak bumi yang umumnya kering biasanya tidak ada air yang tersedia untuk bereaksi dan menghasilkan kumpulan hidro bersuhu rendah. Namun, selama deformasi batuan di kerak dalam, cairan hidro bermigrasi ke zona deformasi dan berinteraksi dengan mineral berbutir halus. Konsekuensinya adalah metamorfisme dinamis, zona lokal dari metamorfosis yang dapat meluas dari zona geser beberapa meter ke batuan yang belum terdeformasi di sekitarnya. Yang terakhir itu ada metamorfisme hidrotermal. Metamorfisme hidrotermal itu merupakan metamorfisme yang terjadi karena adanya pergerakan air panas di bawah bumi. Di banyak lingkungan geologi, keberadaan magma di dekat permukaan bumi menyebabkan sirkulasi air panas melalui kerak atas yang memicu metamorfisme hidrotermal, yaitu air panas. Air bereaksi dengan mineral membentuk batuan asli seperti feldspar, piroxen, dan amfibol untuk membuat nika dan tanah liat. Contoh yang baik dari daerah di mana proses hidrotermal sedang berlangsung saat ini adalah pegunungan tengah laut atau fitur termal Taman Nasional Yellowstone. Batuan metamorfik berlimpah karena metamorfisme dapat terjadi di seluruh kerak dan
mempengaruhi berbagai macam protolit. Misalnya batuan metamorf membentuk sekitar 60% volume benua. Selain itu, perubahan luas kerak samudra karena sirkulasi hidrotermal air laut di pegunungan yang menyebar di tengah laut juga umumnya termasuk dalam dominan metamorfisme. Secara bersama-sama, batuan metamorf benua dan batuan yang diubah secara hidrotermal di cekungan samudra membentuk volume kerak yang sangat besar. Akibatnya, pengetahuan tentang metamorfisme diperlukan untuk memahami evolusi geologi, geokimia, dan geofisika skala besar di bumi. Sebelum kita lanjut, protolit itu adalah batuan asli yang belum mengalami metamorfosis. Metamorfisme yang terjadi selama pemanasan atau burial disebut dengan metamorfisme prograde. Panas dapat dimasukkan ke dalam kerak oleh badan magma yang pada pendinginan membebaskan kandungan panasnya dan pada kristalisasi membebaskan panas laten kristalisasi. Metamorfisme yang dihasilkan dari panas ini yang terlokalisir di sekitar intrusi batuan beku disebut sebagai metamorfisme kontak. Panas dapat muncul di area yang jauh lebih besar, misalnya ketika batuan sedimen terkubur baik melalui penurunan dan pengisian cekungan sedimen atau dengan overthrusting batuan kerak lainnya. Metamorfisme yang dihasilkan dari jenis penguburan dan pemanasan ini dikaitkan dengan batas lempeng konvergen dan berkembang pada skala regional, karena itu disebut sebagai metamorfisme regional. Baik, saya lanjut pada materi terakhir, yaitu batuan metamorf. Seperti yang kita tahu, metamorfisme adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda batuan akibat adanya pengaruh kondisi yang berbeda dari kondisi di mana ia terbentuk. Proses metamorfisme sebagian besar, tetapi tidak semua, melibatkan batuan yang terkubur jauh di bawah batuan lain, sehingga mengalami suhu dan tekanan yang lebih tinggi dibandingkan suhu dan tekanan pada saat pembentukannya. Ringkasnya sendiri itu, metamorfisme adalah proses di mana batuan yang ada sebelumnya atau protolit diubah oleh beberapa agen, yaitu suhu, tekanan, atau melalui kontak dengan cairan yang reaktif secara kimia atau kombinasi ketiga agen ini. Fluida kimia reaktif itu adalah cairan utama yang ada di dalam kerak bumi yang berperan penting untuk memfasilitasi transfer ion antara mineral dan di dalam mineral, meningkatkan laju terjadinya reaksi metamorf. Meskipun fluida tidak serta-merta mengubah hasil suatu proses metamorf air, mempercepat proses sehingga metamorfisme dapat terjadi dalam jangka waktu yang lebih singkat, atau proses metamorf yang mungkin tidak sempat diselesaikan akan selesai. Yang kedua itu fluida itu berperan penting, terutama fluida panas dapat memiliki konsentrasi unsur terlarut atau ion yang tinggi, dan oleh karena itu merupakan media penting untuk memindahkan unsur tertentu di dalam kerak bumi. Jadi fluida tidak hanya memfasilitasi reaksi metamorf dari butiran ke butiran, tetapi juga memungkinkan pengangkutan unsur-unsur kimia dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini sangat penting dalam proses hidrotermal dan pembentukan deposit mineral. Proses kompaksi dan rekristalisasi merubah tekstur protolit selama proses metamorfisme. Yang pertama itu proses kompaksi, di mana butiran mineralnya itu berubah menjadi lebih rapat. Batuan menjadi lebih padat, porositasnya itu berkurang. Contohnya batuan lempung berubah menjadi shell, terus berubah lagi menjadi slate. Yang kedua, rekristalisasi, di mana pertumbuhan kristal baru dari mineral asal
tidak ada perubahan komposisi kimia. Orientasi mineral berkembang karena tekanan. Mineral pipih atau melembar seperti muskovit dan biotit menunjukkan arah tertentu, yaitu foliasi. Tekstur batuan metamorf itu yang foliasi terlihat adanya penjajaran mineral dalam batuan. Itu dia biasanya terbentuk melalui rotasi dari mineral pipih atau memanjang, rekristalisasi mineral yang memberikan kesan arah tertentu, dan perubahan bentuk butiran ekuidimensional yang menjadi bentuk memanjang. Oke, saya lanjut. Batuan yang terbentuk karena direct pressure, yang pertama itu slate. Foliasinya dimana dia itu foliasinya dengan layer dull surface, smooth, layering tipis, no mineral grains visible. Yang kedua itu dia gneiss, foliasinya dengan banding butiran mineral lebih besar, penampakannya itu mirip batuan beku, may have crude banding. Yang ketiga itu batuan sekis, terlihat butiran mineral, terlihat shiny karena mineral mica. Terus setelah itu dia non foliated rock, yang pertama itu marma, dan yang kedua itu dia kuarsa yang terbentuk dua tipe berbeda karena tekanan tinggi dan temperatur dari deep burial sandstone. Selanjutnya Baik, itulah materi dari kami. Kalau ada kata yang salah atau yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Ya, kita akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.